Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya buat para penonton, para subscriber? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan juga digampangkan segala urusannya. Salah satu penyebab air radiator yang selalu berkurang setelah dipakai reading, mau jauh mau dekat, intinya airnya selalu berkurang. Ini kemarin saya isi sampai rata sini, dipakai paling cuma 15 kilo, berkurang. Kemudian saya isi lagi sampai serata ini, dipakai lagi, berkurang lagi. Ini udah ya, kalau udah kayak gini nggak ada cara lain selain kita kuras air radiatornya di bagian blockhead sama water pumpnya. Di bagian radiatornya kita biarkan saja, kita cek bagian seal water pump. Sekarang kita ganti karena ini pakai yang paling mahal, 6.000. Kita ganti lagi pakai yang 6.000 lagi ya, karena belum bisa beli yang ori. Kemarin kebetulan belinya 2, jadi harus sering ganti buat seal water pump yang murah, meskipun belum jebol parah ya. Kalau udah beberapa bulan gantilah buat mencegah ya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, nggak ada tanda-tanda kebocoran kalau lihat dari sini ya, tapi kita belum tahu, kita bongkar saja. Oke, buat mastiin ya, kita buka buat bagian water pumpnya. Ini oli adanya tuh, nggak ada tanda rembesan air radiator meskipun seal water pumpnya pakai yang murah. Karena kalau sampai bocor pasti lewat sini, lewat as, kipas, sama lewat lahar. Oke, berarti buat sealnya aman, nggak ada kendala apa-apa karena nggak ada tanda bekas kebocoran. Begitupun di bagian hawanya sini ada juga oli tuh, kelihatan nggak tuh, adanya oli ya yang ke sini. Ini saya tambal karena ada rembesan dari sini, sebelumnya videonya sudah saya buat. Oke, kalau dari bagian water pump aman, berarti yang perlu kita cek ini airnya kemana. Kita cek ke tangki cadangan. Oke, buat di water pump saya rasa aman ya, karena nggak ada tanda-tanda kebocoran. Untuk di tangki cadangannya ini kapasitasnya bertambah meskipun hanya sedikit ya, coba dilihat baik-baik. Ya, jadi kapasitasnya bertambah. Kalau dilihat di bawah sini kurang kelihatan. Nah, di sini buat metode pengecekan lebih lanjutnya nanti kita cek juga dari businya apakah ada tanda-tanda air masuk ruang bakar tuh. Tapi motornya nggak ngerejet. Kalau motornya ngerejet, nyendat bisa jadi ya masuk ruang bakar ya, yang bikin businya mau mati. Kemudian nanti juga kita sekalian cek kebocoran packing headnya, kita nyalain motornya, siapa tahu airnya muncrat-muncrat masuk ruang bakar tuh ya. Di bagian selang-selangnya dipastikan nggak ada yang bocor, aman ya. Oke, jadi nanti setelah kita cek baru kita ngambil kesimpulan. Oke, kita lanjut ke bagian busi tuh ya. Saya rasa ini aman sentosa, nggak ada tanda-tanda bercak air radiatornya masuk ke ruang bakar. Berarti yang perlu kita cek yang terakhir adalah di bagian packing head tanpa bongkar ya. Kita nyalain motornya, kita lihat ya airnya muncrat langsung nggak. Oke, kita cek kebocoran air radiatornya di bagian packing head. Ini airnya adem-adem aja. Ini termostatnya dipasang.
nggak ada muncrat-muncratnya. Oke, setelah tadi kita cek di bagian water pump, kemudian tangki cadangan, cek busi, barusan sebentar juga ya kita cek karena ini malam. Ini ya, ada bekas lem, kemarin ada kebocoran mungkin dari sini. Tadi sudah ganti o-ringnya, o-ring yang dalam sini. Ini nggak ada kebocoran dan airnya pun airnya pun masih segitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ngambil kesimpulan berarti bukan dari seal water pumpnya yang ini ya. Ini cadangannya yang tadinya mau diganti tapi nggak jadi. Oke, berarti satu ya, ada kemungkinan kemarin pas ngisi air radiator di bagian radiatornya baru rata udah ditutup dipakai. Bisa jadi semua bagian, khususnya di bagian radiator nih, belum terisi sama air radiator, bisa jadi. Jadi ketika diisi udah kelihatan full, kemudian tutup dipakai, itu padahal belum full, bisa jadi ya. Yang kedua, kemarin ada kebocoran sedikit di sini ya, netes-netes, itu juga bisa jadi. Terus sekarang sudah diatasi. Nah, jadi di sini ini anggap saja part 1 buat metode pengecekannya kemana air radiator yang selalu berkurang setelah motor dipakai ya. Ini nggak ada yang saya ganti kecuali o-ring ya, dan kemarin pun sebelum diganti saya tambal, itu nggak ada kebocoran lagi. Nah, nanti saya mau pakai aja seperti biasanya. Kalau seumpama airnya selalu berkurang terus-terusan, baru kita cek lagi, coba kita ganti seal water pumpnya meskipun nggak ada kebocoran dari situ, nggak ada tanda-tandanya ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang juga mungkin ngalamin hal yang sama, boleh dilakukan metode pengecekan seperti yang saya lakukan tadi, ataupun boleh lakukan cara pengecekan yang biasa kawan-kawan lakukan, atau bisa juga lihat video-video di channel yang lain. Buat metode pengecekannya sama aja intinya ya. Nah, kalau begitu saya pamit undur diri. Intinya kalau ngalamin air radiator bocor jangan dulu panik. Dan ini bagian olinya ya, sengaja saya lewat. Karena apa? Karena olinya baru ya, jadi dan bocornya juga belum banyak, jadi nggak bakalan kelihatan kecuali di tap. Oke. Nah, kalau begitu saya pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya. Oke, jangan lupa mampir terus. Kritik dan saran saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.